Sukabumi, Desa Bantar Gadung. Jadi diawali dari proses-proses kita datang bersama teman-teman Sukabumi, relawan aksi bersama Sukabumi, memastikan titiknya, bicara dengan kepala desa, lalu juga mengecek apa namanya secara teknis. Kemudian Abah hadir ke sana, lalu kita launching atau kita luncurkan kampanye publiknya, bagaimana lebih banyak orang bisa terlibat dalam proses pembangunan. Alhamdulillah, sebenarnya kalau per hari ini sudah hampir 160 juta ya. 150 juta, 150 juta. Dan sebenarnya juga belum ada dana yang kita cairkan karena kita masih mengumpulkan dari kebutuhan sekitar 500 sampai 600 juta. Karena tidak hanya proses pembangunannya saja, tapi juga bagaimana kita memastikan keterlibatan masyarakatnya dalam dalam proses pembangunan. Nah, namun yang mungkin kami perlu sampaikan, yang juga mungkin Bapak Ibu sudah baca di dalam sosial media maupun mungkin di grup-grup yang diikuti, kita menyebutnya sebagai kabar baik. Kabar baik bahwa Alhamdulillah apa yang kita sama-sama ingin lakukan membantu masyarakat di Sukabumi ternyata sudah disambut oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerahnya langsunglah yang eh, melakukan pembangunan saat kita sedang masih dalam proses perencana apa bukan perencanaan dalam proses untuk pengumpulan dana, kemudian juga kita sudah kontak dengan pihak desa. Ternyata alhamdulillah ketika pemerintah hadir maka kita mungkin akan lebih memilih mencari tempat-tempat yang lebih membutuhkan. Nah, terakhir saya izin tentu ada abahnya langsung ya, tapi ada satu pesan yang abah ingatkan ke kami ketika persiapan eh, melakukan aksi di Sukabumi. Bentar. Kami mewakili pemerintah. Jadi kita ambil alih tanggung jawab dengan bilang kami yang mewakili, bukan bilang kami pemerintah ya. Kami mewakili, tidak perlu menjelekan pemerintah, tidak perlu nggak usah ambil tanggung jawab. Saya mewakili negara untuk ikut membangun di sini. Kenapa? Ini negara-negara milik kita, bangsa-bangsa kita, ada masalah, masalah kita. Kalau ada yang belum mengerjakan, kita ambil tanggung jawab. Nah, dengan suasana begitu, tidak ada yang merasa disalahkan. Saya izin ulang lagi ya, kalau ada yang tadi. Bilang kami mewakili pemerintah. Kami mewakili pemerintah. Jadi kita ambil alih tanggung jawab dengan bilang kami yang mewakili, bukan bilang kami pemerintah ya. Kami mewakili, tidak perlu menjelekan pemerintah, tidak perlu nggak usah ambil tanggung jawab. Saya mewakili negara untuk ikut membangun di sini. Kenapa? Ini negara-negara milik kita, bangsa-bangsa kita, ada masalah, masalah kita. Kalau ada yang belum mengerjakan, kita ambil tanggung jawab. Dengan suasana begitu, tidak ada yang merasa disalahkan. Baik. Bilang. Iya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih pada teman-teman semua, teman-teman seperjuangan, ibu, bapak, dan saudara yang bersama-sama hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya merasa bersyukur sekali tadi ikut mendengarkan diskusinya dan menyaksikan progres yang alhamdulillah menunjukkan kita sudah kerja dan insya Allah akan makin banyak hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi, Bapak Ibu yang sempat menanyakan, sempat menyampaikan pandangan-pandangan dari Tasik, Ijang Rosmana, Muazzin Bandung, Pak Edi Wonosobo, Pak Salahuddin Pemalang, Pak Dinding Cirebon, dan tentu masih banyak lagi yang belum berkesempatan pada sore hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tujuan aksi bersama ini adalah menjadi gerakan yang menyelesaikan masalah di level grassroots.
Oke, jadi kita ingin menyelesaikan masalah bergrassroots. Konsekuensinya, satu, kita ingin memperbanyak teman, bukan menambah lawan, bukan menciptakan lawan. Dan itu juga artinya ketika kita datang ke sebuah tempat, berniat untuk membangun, lalu pemerintah memilih untuk membangunkan, karena kita datang ke situ, maka kita apresiasi. Jadi semua yang ingin ikut membangun jembatan diapresiasi, diucapkan terima kasih. Tadi rekaman itu obrolan saya ketika di Sukabumi dengan relawan aksi bersama. Dan pada saat bertemu itu saya katakan, kalau pemerintah belum datang, kita katakan aja pada masyarakat, kami datang mewakili pemerintah. Jadi tidak usah menjelekkan siapapun. Jadi ketika pemerintah pun memilih membangunkan, ketika tahu kita di situ, kita berikan apresiasi. Lalu yang ketiga, jadi tadi perbanyak teman, pertama, kedua, apresiasi siapa yang terlibat. Yang ketiga, jadikan kerja nyata kita ini sebagai cerita yang menginspirasi lebih banyak orang untuk percaya dengan perubahan Indonesia yang lebih baik. Jadi membuat orang terpanggil, membuat orang percaya, terinspirasi untuk melakukan perubahan. Ya, tiga itu. Jadi ini sebuah gerakan level grassroots. Kemudian yang kedua, para pegiat aksi bersama itu supaya mengikuti guidelines, mengikuti koridor yang sudah dibuat oleh tim pusat. Kenapa ini penting? Karena ini bukan ormas, ini adalah sebuah gerakan yang karyanya diukur dari jembatan yang dibangun, bukan dari keanggotaan di dalam organisasinya. Kita ingin lebih banyak terlibat, ya, tapi ujungnya jadi jembatan apa tidak? Jadi karya nyata apa tidak? Karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, tim pusat ini seperti saya analogikan sebuah pelayaran yang sambil membangun kapal itu sambil berlayar. Jadi kita berlayar, tapi juga pada saat bersamaan kita bangun kapalnya nih. Karena itu sebagian masukan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang diberikan usulan itu menjadi bahan. Nah, lalu komunitas-komunitas yang sudah terbentuk, itu aktivitas relawannya supaya terkoordinasi dengan tim pusat. Dalam hal apa? Mengelola sosmed, fundraising, kegiatan kumpul relawan offline. Karena ini sifatnya memang beda. Karena itu kita harus belajar sama-sama nih untuk kita mengelola ini. Lalu yang aspek yang tidak kalah penting adalah soal WA. Karena komunikasi menggunakan WA, maka pengelolaan channel komunikasi lewat WA relawan itu jadi sarana pertukaran informasi, jadi grup-grup WA. Dan ini selalu akan ada dari pusat yang terlibat di dalam WA-WA grup itu. Jadi saya berharap pada semua yang hadir di sini, supaya kita tertib, supaya kita sama, dan nanti melangkahnya optimal, mohon sekali untuk ikuti koridor dan guideline yang disusun oleh tim pusat. Nanti Mas Heri yang tadi bicara, itu akan terus-menerus menyampaikan bahan-bahannya. Lalu yang ketiga, keberhasilan membangun jembatan di daerah lain, itu juga keberhasilan kita. Jadi ini kita bergerak bareng-bareng nih. Ketika kita membangun daerah A, maka B, C, D juga merasakan keberhasilan. Bangun di daerah B, A, C, D juga merasakan yang sama. Jadi kita ingin agar perasaan ini, perasaan kolektif ini tetap terjaga. Dan itu artinya ketika kita memiliki sumber daya yang terbatas, tidak mungkin dilakukan alokasi di misalnya ada 4 tempat, kalau dibangunnya di lokasi A, yang B belum, ya karena sumber daya terbatas, jangan merasa seperti kita belum berbuat, ya nanti insya Allah kalau sudah ada sumber dayanya. Tapi artinya perasaan kebersamaan itu harus hidup, bahwa ini adalah sama-sama. Dan dukung, tolong semua pembangunan di daerah manapun. Jadi kalau di daerah tetangga membangun, ya sebarkan informasinya juga di daerah kita. Dengan begitu, ini kita seperti satu badan. Kalau tangan kanan bergerak,
ya tangan kiri merasa ikut memiliki karena satu badan. Ketika mata melihat, ya seluruh badan kita merasa ikut memiliki atas apa yang kita lihat karena kita satu badan. Nah, mudah-mudahan perasaan satu badan ini bisa dihidupkan. Jadi teman-teman semuanya, saya apresiasi sekali ini sudah mulai bergerak, dan ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ini untuk nanti 29, apakah ini nanti itu. Sekarang kita jawab, kita mau bikin jembatan. Dan apa salahnya kita berbuat baik? Justru itu yang dibutuhkan hari ini. Kalau kita khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan itu, jangan. Jawabannya adalah karya nyata kok. Karya nyata. Dan karya nyata ini yang nanti akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Jadi apakah ini niatnya untuk A, B, C, niatnya untuk bangun jembatan. Karena itulah kenapa struktur organisasinya juga struktur organisasi gerakan yang sifatnya komunitas-komunitas dan wujudnya konkret, membangun jembatan. Ada awal, ada akhir, dan dirasakan manfaatnya. Jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang ikut berjuang, terima kasih sekali. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai bangun, insya Allah nanti saya ikut datang. Saya akan hadir bersama, saya akan ikut datang ke sana, saya ingin menyalami langsung dan menyampaikan apresiasi langsung pada semua yang terlibat. Karena ini adalah sebuah karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat Indonesia. Itu pesan dari kami. Sekali lagi titip 3 poin utama. Ini adalah gerakan. Jadi untuk level grassroots. Yang kedua, ikuti semua guideline dan koridor yang disusun oleh tim pusat. Nanti Mas Heri menjadi poin kontak teman-teman semua. Dan yang ketiga, keberhasilan pembangunan jembatan di satu tempat adalah keberhasilan kita semua. Jaga stamina, jaga semangat. Insya Allah aksi bersama akan menjadi solusi dan insya Allah akan berdampak bagi perubahan di Indonesia. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.